Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian arus listrik dengan sumber arus bolak-balik atau disebut juga arus AC ya. Nah, contoh sumber arus DC kemarin kita udah bahas, itu contohnya adalah pada baterai. Kemudian untuk contoh sumber arus AC itu adalah sumber listrik yang berasal dari PLN ya. Bedanya, untuk arus dari DC atau dari baterai itu akan membentuk garis lurus seperti ini ya, untuk arus DC, sedangkan untuk arus AC itu grafik arusnya itu akan membentuk fungsi sinus. Nah, bagaimana persamaan tegangan arus untuk arus AC itu kita bisa simbolkan dengan V sama dengan V max sin omega T, di mana V-nya itu adalah tegangan sesaat, Vmax-nya itu adalah tegangan maksimum, dan omeganya itu adalah frekuensi sudut. Jadi frekuensi itu adalah ciri khas dari arus bolak-balik ya, dan T-nya itu adalah waktu. Nah, selain tegangan maksimum, ada juga tegangan efektif, yaitu tegangan yang bisa diukur oleh voltmeter. Misalnya adalah tegangan maksimum dibagi akar 2. Sedangkan tegangan rata-ratanya bisa kita cari dengan 2 Vmax per Pi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ada komponen elektronik seperti resistor, induktor, dan kapasitor dihubungkan dengan arus bolak-balik. Yang pertama kita bahas dulu untuk rangkaian resistor ya. Resistor itu digambarkan atau disimbolkan dengan simbol seperti ini ya. Kalau dia dihubungkan dengan arus bolak-balik, nah maka di sini akan ada arus yang mengalir mengikuti hukum Ohm ya. Persamaan tegangannya untuk arus bolak-balik V sama dengan V max sin omega T ya, dimana V-nya adalah tegangan, V max-nya itu adalah tegangan maksimum, dan omeganya itu adalah frekuensi sudut, yaitu frekuensi itu adalah ciri khas dari arus bolak-balik. Untuk arusnya, untuk resistor itu searah dengan tegangan, sefase ya, sefase dengan tegangannya. Jadi I-nya sama dengan I max sin omega T juga, gitu ya. Nah, sekarang resistor itu punya resistansi. Resistansinya mengikuti hukum Ohm. R sama dengan V per I. Gini ya, dimana R-nya itu adalah resistansi, satuannya Ohm, V-nya ini adalah tegangan, satuannya volt, dan I-nya itu adalah arus listrik, satuannya ampere. Karena karena V dan I-nya sefase nih, sefase, maka disitu kan beda fasenya, berarti beda fasenya ini 0 derajat. Ini ya, beda fasenya 0 derajat. Sehingga kalau kita bikin diagram fasornya, fasor tuh fase vektor, diagram fasornya. Jadi kalau V-nya ke sini, ini V-nya, maka I-nya juga arahnya harus sama ya, hanya dia lebih pendek fasenya. Nah, ini juga harus sama dengan V-nya, ini I-nya, sefase. Kalau kita bikin grafiknya, grafik tegangan dan arus, kita bisa lihat dari osiloskop untuk grafiknya. Nah, kalau misalkan tegangannya memiliki grafik seperti ini, sorry ya, kita ulang. Untuk grafiknya, misalkan ini saya bikin lebih rapih. Nah, ini misalkan grafiknya seperti ini. Nah, ini grafik tegangannya. Maka dia akan memiliki grafik arus listrik yang sefase. Beda fasenya 0, tapi karena I itu adalah V per R, lebih rendah daripada V ya. Jadi ini V I-nya. Nah, ini I-nya. Seperti itu. Nah,
Selanjutnya yang kedua adalah rangkaian induktor. Induktor itu bisa kita gambarkan seperti ini. Kalau dia dihubungkan dengan arus bolak-balik, apa yang akan terjadi ya? Nah, seperti kita ketahui, induktor itu kalau dihubungkan dengan arus DC, misalkan dengan baterai, maka induktor itu akan berperan sebagai kawat konduktor biasa, dia tidak akan memiliki hambatan ya. Tapi kalau misalnya dia dihubungkan dengan arus AC, maka dia akan berperilaku seperti resistor, jadi dia punya hambatan. Hambatannya disebut dengan reaktansi induktif. Reaktansi induktif ya, disimbolkan dengan XL. Nih, ciri dari tegangan arus bolak-balik itu memiliki frekuensi ya. Seperti tadi misalnya untuk tegangannya V sama dengan V max sin omega T. Jadi ada omeganya. Kalau untuk reaktansi induktif, semakin besar omeganya, maka reaktansinya itu akan semakin besar. Semakin besar induktansinya, maka reaktansinya juga akan semakin besar. Jadi persamaannya XL ini sama dengan omega kali L. Dengan XL-nya itu adalah reaktansi induktif, satuannya adalah ohm sama dengan resistansi ya. Kemudian omega itu adalah frekuensi sudut, satuannya adalah rad per second. Kemudian L ini adalah induktansi, satuannya adalah Henry. Sorry, kita benarkan dulu. Induktansi satuannya adalah Henry. Oke, nah karena untuk induktor itu akan muncul tegangan lebih dulu, baru kemudian arus, sehingga ada perbedaan fase antara tegangan dan arus listrik. Untuk arus listriknya, I-nya itu besarnya adalah I max sin omega T ditambah pi per 2. Jadi beda sudutnya itu adalah pi per 2 radian. Kalau misalkan dibuat dalam derajat, maka itu 90 derajat ya. Jadi beda fasenya itu adalah pi per 2 radian, itu sama dengan 90 derajat. Kalau kita bikin diagram fasornya, maka diagram fasornya itu kita bisa hitung seperti ini ya. Sebentar, kalau yang misalnya yang V, di V-nya arahnya ke sini misalkan, di V-nya, maka I-nya itu arahnya ke sini. Nah, ini I-nya ya. Sorry. Karena ini untuk resistor ya. Kalau misalkan untuk induktor, maka dia harus beda 90 derajat. Jadi kalau misalkan ini V-nya nih ke sini, V-nya itu lebih dulu daripada I. Jadi I-nya harus ketinggalan 90 derajat. I-nya berarti masih di bawah. Nah, gini. Coba sebentar saya kasih warna berbeda. Nah, I-nya itu harus ke bawah. Ini I-nya. Jadi beda 90 derajat dengan I yang tertinggal. Atau bisa juga kalau misalkan I-nya yang ke sini. Ini I-nya ke sini ya. Maka V-nya harus lebih dulu 90 derajat. Jadi V-nya ke sini. Nah, ini V-nya. Sebentar, kita ulang. I-nya lebih pendek ya. Ini V-nya ke sini. V-nya, I-nya boleh ke sini tadi. Ini diagram fasornya. Jadi diputar-putar aja. Nah, gimana kalau grafiknya? Untuk grafiknya kita bisa gambarkan. Misalkan kalau misalkan si V-nya itu punya V segini, sama dengan yang tadi ya. Untuk V-nya, sorry, ini agak panjang. Untuk V-nya misalkan tadi segini. Nah, maka I-nya itu harus tertinggal. Jadi ada di bawah ya, mulainya di bawah.
Mulainya dari bawah dulu ya, dan lebih pendek, lebih kecil. Nah, gini ya. Ini untuk I-nya. Jadi I-nya kita cukup perhatikan bagian depannya saja. Mana yang lebih dulu? Kalau lebih dulu V, maka itu adalah induktor. Kalau lebih dulu I, kalau I-nya di atas, kalau sama, itu adalah resistor ya. Jadi I-nya tertinggal 90 derajat dibandingkan dengan V. Ini untuk rangkaian induktor. Nah, untuk komponen ketiga yaitu kapasitor ya. Kapasitor itu bisa kita simbolkan dua buah plat yang tidak bersatu. Seperti ini ya. Nah, kalau kapasitor ini kita hubungkan dengan arus bolak-balik, maka dia akan berperilaku sama halnya dengan resistor juga ya. Ingat, kapasitor itu kalau dihubungkan dengan arus DC, kalau kapasitornya masih kosong, maka dia akan terjadi proses pengisian muatan atau proses charging. Tapi kalau misalnya sudah penuh, maka arusnya itu akan terputus dan dia tidak akan bisa mengalirkan arus listrik lagi ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau dihubungkan dengan arus DC, tidak ada hambatan lagi, tidak punya reaktansi. Tapi kalau dihubungkan dengan arus AC, maka dia akan perilakunya itu sama seperti resistor, dia punya seperti hambatan, namanya adalah reaktansi kapasitif. Disimbolkan dengan XC. Nah, ini XC. Bedanya kalau di induktor tadi XL reaktansi induktif itu omega L, tapi kalau XC itu besarnya adalah 1/omega C ya. Jadi XC itu sama dengan 1/omega C. Gini. Oke ya. XC-nya itu adalah reaktansi kapasitif. Satuannya adalah ohm sama dengan resistansi. Kemudian omeganya seperti tadi frekuensi sudut, dan C-nya itu adalah kapasitas kapasitornya. Kapasitas kapasitornya. Satuannya adalah farad. Nah, kapasitor perilakunya berkebalikan dari induktor. Jadi kalau misalkan dia punya tegangan seperti tadi, tegangannya sama, V sama dengan Vmax, kok dua kali ya. Jadi V sama dengan Vmax sin omega T. Nah, pada kapasitor itu akan muncul arus terlebih dahulu karena dia mengisi muatan dulu ya. Nah, setelah itu baru muncul tegangan. Maka tegangannya itu tertinggal daripada arus. Jadi arusnya itu lebih dulu daripada tegangan ya. Jadi I-nya persamaannya itu adalah Imax sin omega T plus Pi/2 gini ya. Atau boleh juga kalau misalkan kita tuliskan persamaan arusnya adalah Imax sin omega T, maka V-nya adalah Vmax sin omega T min Pi/2 gitu ya. Jadi kalau kita lihat beda fasenya itu adalah minus. Nah, delta tetanya itu adalah minus Pi/2 radian atau sama dengan minus 90 derajat. Jadi kalau kita bikin diagram fasornya, kalau misalkan ini V-nya ke sini masih, maka I-nya itu lebih dulu, jadi I-nya ke atas. Ini I-nya. Tebal banget, sorry. Ini I-nya. Nah, ini I-nya ya. I-nya lebih dulu. Kalau misalnya dibalik ya, dibalik, I-nya yang ke sini. Nah, maka V-nya ke bawah. Tuh ya. Jadi bedakan antara induktor dengan kapasitor. Kalau induktor itu V lebih dulu, kalau kapasitor itu I yang lebih dulu ya. Jadi kalau kita bikin grafiknya, kalau kita bikin grafiknya, enggak, aku nggak lurus ya. Sorry ya. Kita ulang. Nah, ini misalkan grafik V-nya masih sama seperti tadi gini. Nah,
maka I-nya itu harus mulai dari atas terlebih dahulu. Lebih dulu 90 derajat. Jadi mulai dari sini ya. Nah, kita mulai dari situ I-nya. Begini. Sorry. Ulang ya. Nih I-nya jadi mulai dari sini. Nah, ini I-nya. I-nya yang di atas. Kemudian V-nya ada di bawah. Gini ya. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Kita lihat ya perbedaan secara keseluruhannya. Nah, jadi perbedaannya seperti ini ya. Kita yang pertama itu adalah persamaan tegangan dan arus. Beda fasenya kalau resistor itu 0 derajat, kalau induktor itu 90 derajat, tegangan lebih dulu. Kalau kapasitor itu minus 90 derajat atau arus yang lebih dulu. Untuk diagram fasornya bisa kita lihat seperti ini ya. Ini untuk resistor, kemudian ini untuk induktor, dan ini untuk kapasitor. Lihat perbedaannya. Grafiknya untuk resistor itu sefase, jadi mulai dari titik 0 dua-duanya, V dan I-nya. Kalau untuk induktor, kita lihat paling depannya itu mana yang di atas dulu. Kalau induktor itu V-nya harus yang di atas dan I-nya di bawah. Kalau kapasitor itu I-nya yang di atas, V-nya yang di bawah, gitu ya untuk grafiknya. Masing-masing untuk hambatannya, resistor itu resistansi, kemudian induktor itu reaktansi induktif, kemudian kapasitor itu adalah reaktansi kapasitif. Ketiga-tiganya ini memiliki persamaan yang mirip ya. Kalau R sama dengan V per I, berarti kalau induktor itu XL sama dengan V per I-nya juga gitu. Kemudian kalau kapasitor berarti XC ini sama dengan V per I ya. Jadi untuk hambatannya itu sama, semua persamaannya mengikuti hukum Ohm gitu. Demikian ya. Ini untuk masing-masing rangkaian elektronik murni, rangkaian resistor murni, induktor murni, dan resistor murni jika dihubungkan dengan arus bolak-balik. Lalu bagaimana kalau misalkan ketiganya itu digabungkan dalam satu rangkaian? Nah, jika ketiganya digabungkan pada satu rangkaian, ini kita gambarkan ya, R-nya, ini R, kemudian L dan C, ini kita gabungkan, kemudian dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Misalkan tegangannya V sama dengan V max sin omega T, maka arus listriknya itu bergantung nanti besar L dan C-nya, juga bergantung besar omeganya atau XL dan XC-nya ya. Maka I-nya bisa kita hitung dengan I max sin omega T plus minus sudutnya berapa. Nah, sudut nanti kita bisa cari dengan besar XL dan XC-nya. Nah, kalau misalkan di sini tegangan totalnya adalah V, ini V totalnya, maka di ujung-ujung R ini kita sebut saja tegangan ujung-ujung R adalah VR, kemudian tegangan ujung-ujung L adalah VL, dan tegangan ujung-ujung C adalah VC. Agak berbeda sedikit dengan yang arus DC. Kalau arus DC itu tegangan seri itu tinggal dijumlahkan saja, tapi kalau arus AC maka ini harus dibuat dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi V kuadrat, V totalnya itu sama dengan VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat, di mana VR, VL, dan VC itu adalah tegangan masing-masing komponen ya. Nah, dengan adanya tegangan maka kan timbul arus listrik kan gitu ya. Lalu berapakah besarnya hambatan total pada rangkaian ini? Hambatan totalnya biasanya disebut dengan impedansi. Nah, ini berlaku hukum Ohm juga, sama impedansinya Z sama dengan V dibagi I ya, impedansi S ya ini ya. V per I, di mana Z-nya itu adalah impedansi, satuannya itu adalah
omega ohm, sama dengan satuan resistansi. V-nya tegangan volt dan I-nya adalah arus listrik I. Nah, lalu apa hubungannya antara Z dan R dan XL dan XC? Kita masukkan ke persamaan yang ini. V itu adalah I kalikan Z, gini kan? VR itu adalah I kalikan R, dan VL itu adalah I kalikan XL, VC adalah I kalikan XC. Nah, ini kuadrat, dan ini juga kuadrat. Karena ini rangkaian seri, maka arusnya kan sama semua ya. Maka kita bisa eliminasi arusnya. Jadi kita coret arusnya dulu. Ini arusnya habis gitu. Nah, maka tinggal tersisa adalah RZ dan seterusnya. Sisanya berarti di sini Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Maka besar impedansinya Z-nya itu bisa kita hitung dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Itu ya. Jadi inilah besar impedansi dari rangkaian tersebut. Lalu berapakah sudut tetanya? Sudut tetanya itu nanti kita bisa lihat dari XL dan XC-nya. Kalau misalkan si XL-nya lebih besar daripada XC, maka itu rangkaian disebut dengan rangkaiannya bersifat rangkaian induktif. Jadi kalau XL lebih besar dari XC, itu berarti induktif. Rangkaiannya bersifat induktif. Kalau misalkan XL-nya lebih kecil daripada XC, maka dia bersifat kapasitif. Dan kalau sama, itu bersifat resistif. Nah, ketika tulis dulu ya, XL sama dengan XC, ini resistif. Nah, ketika XL-nya sama dengan XC, maka rangkaian itu terjadi resonansi. Nah, berapakah frekuensi resonansi daripada rangkaian? Nah, ini banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada suatu rangkaian, biasanya kita mencari frekuensi resonansinya. Berapa frekuensi resonansinya? Kita bisa hitung seperti ini. Jadinya resonansi itu XL harus sama dengan XC ya. Ini syarat terjadinya resonansi rangkaian. Nah, kita masukkan persamaannya. Untuk XL tadi adalah omega kali L, dan untuk XC itu adalah 1 per omega C. Omeganya kita kalikan ke sini, jadi omega kali omega sama dengan 1 per LC. Itu ya. Maka dapatlah omega kuadrat sama dengan 1 per LC, atau omeganya sama dengan akar 1 per, ini L ya. Akar 1 per LC. Jangan lupa omega itu adalah 2 PF ya. Nah, gini. Karena omeganya 2 PF, maka bisa kita hitung yang ini. Jadinya 2 PF sama dengan akar 1 per LC. Maka F-nya itu adalah 1 per 2 Pi akar 1 per LC. Nah, inilah frekuensi resonansi dari rangkaian ya. Dengan F-nya itu adalah frekuensi resonansinya. Frekuensi resonansi, satuannya adalah Hertz. Kemudian L-nya itu adalah induktansi, satuannya adalah Henry. Kemudian C-nya itu adalah kapasitansi, satuannya adalah Farad. Nah, lalu karena dia dihubungkan dengan arus listrik atau sumber tegangan listrik, dan biasanya pada rangkaian itu timbul adanya panas atau kalor yang didisipasikan, maka di situ akan ada daya disipasi. Lalu berapakah daya disipasi pada rangkaian ini? Hampir sama dengan pada rangkaian DC. Daya disipasi, daya itu disimbolkan dengan P, ini sama dengan I kuadrat R. Ini pada arus DC ya. Nah, sama juga untuk di sini juga, tapi biasanya kalau di sini, kalau di arus AC, itu daya arusnya yang diambil adalah
arus efektif ya, I efektif kuadrat. R-nya apa? R-nya kita bisa lihat dari persamaan R kuadrat sama Z kuadrat ya. Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat, gini ya. Nah, maka kita bisa bikin seperti halnya Pitagoras gitu, segitiga siku-siku. Jadi kalau misalkan di sini ada Z yang miringnya kan Z ya. Di sini R, di sini XL min XC gini ya. Maka bisa kita cari ini sudut fasenya. Bisa kita cari cos theta itu adalah R per Z, atau R-nya itu adalah Z cos theta, Z cos theta. Maka di sini I kuadrat R-nya kita ganti dengan Z cos theta. Nah, inilah besarnya daya disipasi pada rangkaian ya. Dengan tetanya itu adalah sudut fase antara V dan I. Nah, ini daya disipasi. Tapi di sini ada juga yang disebut dengan daya semu ya. Daya semu. Kalau daya semu itu berarti sama dengan P sama dengan I kuadrat Z aja tanpa cos theta. Ini daya semu dan ini daya disipasi. Nah, demikian untuk pembahasan komponen elektronik RLC ketika dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Kita lihat untuk pembahasan contoh-contoh soalnya yang biasanya ada di ujian nasional ataupun di soal-soal TBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.